Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus kepada umat manusia kafatan, secara menyeluruh, sebagai rahmatan lil alamin. Dan diantara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena ketika itu akhlak manusia itu berada di titik nadir. Akhlak manusia itu benar-benar tidak tahu tidak tahu sopan santun. Bukan hanya bangsa Arab, di seluruh muka bumi. Maka salah satu tujuan Rasulullah SAW adalah agar menyempurnakan akhlak manusia. Maka oleh karena itu, karena Rasulullah SAW itu diutus menjadi penyempurna akhlak, memberitahukan akhlak manusia, jangan sampai kita yang umat muslim yang ngakunya Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, akhlak kita jelek. Maka oleh karena itu kita perlu mempelajari akhlak-akhlak seorang muslim. Bagaimana seorang muslim bersikap, bagaimana seorang muslim bertindak. Dan jangan sampai kita mengacuhkan akhlak tersebut. Karena bisa jadi ketika kita melakukan kesalahan kecil, ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itu bernilai sangat besar. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang larangan ghibah, yaitu menggunjing, ngerasani, adu domba. Kemudian juga larangan tentang menjelekkan atau merendahkan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika itu menegur ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika itu diliputi kecemburuan. Karena biasanya Aisyah itu tidak suka menjelekkan atau merendahkan orang lain. Mungkin karena ada rasa cemburu kepada istri Nabi yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sofiyah bahwasanya Sofiyah itu pendek. Walaupun demikian, ini di mata kita mengatakan orang itu pendek itu bukan hal yang bukan suatu hal yang besar, cuma sepele. Tapi Rasulullah SAW ketika itu menegur ibunda Aisyah, wahai Aisyah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kalau seandainya perkataan tersebut itu dicelupkan di sebuah lautan, maka lautan tersebut itu akan berubah rasanya. Lautan tersebut akan berubah warnanya. Maka walaupun ejekan yang kecil, yang sepele, ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itu akibatnya atau dosanya itu sangat besar. Maka oleh karena itu jangan sampai seseorang itu nanti kita sebagai umat muslim, pertama akhlak kita jelek, tata krama kita jelek, sopan santun kita jelek. Dan ini untuk semua, bukan hanya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, termasuk yang berbicara. Jangan sampai kita akhlak kita kepada orang lain itu jelek. Kenapa demikian? Nanti kita akan menjadi orang yang rugi. Kita sudah capek-capek beramal di dunia, ternyata di akhirat kita tidak mendapatkan
atas apa yang kita usahakan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menghisap, mengaudit manusia itu detail sekali. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menghitung sampai perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Nah, para ulama salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas, seseorang yang dikatakan orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Yang dimaksud dengan dosa kecil itu apa? Maka yang dimaksud dengan dosa kecil adalah seseorang itu tersenyum dalam rangka merendahkan orang lain. Misalnya ada orang mungkin tingkah lakunya itu ya mungkin jelek, atau kita menyepelekan, kita merendahkan, senyum, nyengir, ternyata itu termasuk saghiratan, dosa yang kelak akan dihisab pada hari kiamat. Nah, adapun dosa yang besar apa? Dosa yang besar itu bukan misalnya nyuri, merampok, atau misalnya yang lain sebagainya. Itu dosa yang semua orang itu sudah paham. Misalnya koruptor, dosa besar. Apalagi korupsi uang sampai akhirnya rakyat kelaparan, dosanya besar sekali. Bukan hanya mendolimi satu atau dua orang, semua orang sudah tahu. Tapi ternyata coba kita perhatikan, Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan dosa besar itu apa? Wal kabiratu al-qahqahatu bidzalika. Yang dimaksud dengan dosa besar yaitu engkau tertawa dalam rangka menjelekkan saudaramu, ketawa terbahak-bahak, ketawa ngakak. Dia misalnya si cebol, dia misalnya si juling. Dia kan itu dalam rangka menjelekkan, merendahkan orang lain. Ternyata itu dosa besar. Jadi ketika kita berbicara dosa besar itu jangan terlalu kita mungkin tinggi ini itu enggak. Bahkan bisa jadi di antara kita itu melakukan dosa besar. Dan dosa besar itu ketika tidak ditobati, kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka ya nanti kita tinggal menerima akibatnya. Kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Disebutkan walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58 itu ada di selebaran pertama. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang mengganggu, menciderai, mendolimi orang mukmin maupun mukminat bighairi maktasabu, padahal orang tersebut itu tidak salah, nggak salah apa-apa didolimi. Orang lewat di jalan tiba-tiba dilempari paku. Orang lewat di jalan tiba-tiba diselengkal. Tahu nggih diselengkal? Dijegal. Nggak salah apa-apa gitu. Saya apa? Bahkan orang yang didolimi tidak ngerti. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka orang tersebut sungguh benar telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat nyata. Nah, bagaimana lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita ini kan hidup, manusia itu kan makan tumbuh-tumbuhan dan termasuk daging. Maka manusia itu disebut sebagai apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Nah, ya. Pora. Ini artinya manusia itu kan dia makan daging, juga makan sayuran, tumbuh-tumbuhan. Coba diingat lagi.
Ketika kita misalnya mau makan daging, kita sebelum memakan daging tersebut kan ada tata caranya, ada adabnya. Nggak ujuk-ujuk, ada ayam diambil langsung kita makan. Kan harus disembelih terlebih dahulu. Apalagi terlebih lagi sebentar lagi kita akan menemui Idul Adha. Kita ketika menyembelih hewan kurban kan ada adabnya. Nggak boleh menyembelih hewan kurban itu sampai akhirnya kepalanya terputus. Karena saking semangatnya langsung ditebas, lehernya langsung putus. Tidak boleh, karena itu mendolimi. Atau misalnya kita ketika menyembelih hewan ternyata pisaunya tidak tajam, akhirnya diekek-ekek ya. Nggak tahu kalau di sini bahasanya apa. Kalau di tempat saya itu ekek-ekek, jadi nggak putus-putus karena pisaunya itu tumpul. Nah itu mendolimi. Coba bayangkan. Itu kepada hewan kita nggak boleh mendolimi, apalagi kepada manusia. Manusia sama hewan mulia mana Pak? Ya jelas manusia. Nggak mau kita disamakan dengan hewan, apalagi hewan yang berkaki 4. Nah tahu ya hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 yang dagingnya haram dimakan, yang ketika dijilat saja itu najisnya mughaladah. Kita tidak mau. Tapi coba perhatikan, itu sebuah perkataan dari Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala. Wallahi, demi Allah, ma yahillu laka an tu'addi kalban wala khinziran. Demi Allah, engkau wahai saudaraku, engkau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu anjing dan babi. Biroili haqqin, tanpa ada alasan yang jelas. Misal ada anjing misalnya keluyuran. Ada di sebagian tempat itu kan kadang B2 ya. Kalau disebut anjing itu dikira nanti misuh ya. B2 bukan, B1. Nah, B1 misalnya itu berkeliaran di sebagian tempat. B1 nggak salah apa-apa gitu loh. Anjing tersebut nggak salah apa-apa, ya cuma lewat, nggak mengganggu kita, kemudian dan tidak membahayakan kita gitu loh. Misalnya tidak ingin menuju ke kita mau dijilati atau mau bermanja-manja, ngusap-ngusap ekornya ke kita, kan kita nggak terganggu, cuma lewat gitu misalnya. Kemudian anjing tersebut nggak ganggu kita lempar, nah kita dolim. Beda kalau misalnya anjing tersebut mengganggu kita merasa terganggu, kita merasa misalnya membahayakan diri kita, mungkin mau menjilat dan lain sebagainya, kita boleh melawan, misalnya lempar batu dan lain sebagainya, boleh. Nah ini misalnya anjing lewat nggak salah apa-apa. Atau begitu juga babi. Alhamdulillah di sini kita jarang ketemu babi. Tapi saya pernah itu hidup ya walaupun tidak lama di Bali. Itu babi itu berkeliaran bebas. Dan itu kita sebagai umat muslim, masya Allah itu sungguh ya. Ini intinya harus banyak-banyak bersyukur lah. Kita di Jawa ini jarang melihat babi berkeliaran, anjing berkeliaran. Di sana itu anjing babi berkeliaran. Ya gimana? Kadang kita mau berangkat sholat ke masjid lewat. Aduh, piye? Ngambil batu enggak ya? Ancang-ancang dulu. Soalnya saya pernah ngalami seperti itu. Walaupun tidak lama saya hidup di Bali, ya cuman sekitar 2 pekan lah. Tapi itu ini alhamdulillah ini hidup di Jawa itu enak. Dan seperti kita mau mengganggu, walaupun hatta pernah itu kejadian, teman itu cerita, ada yang babi dan anjing itu mau ganggu. Kita mau ngelempar batu, kita salah. Coba bayangkan. Ya walaupun ya hak kita untuk membela. Nah, kita kembali Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengganggu hewan yang nyata-nyata jelas diharamkan. Bahkan 2 hewan ini menjadi simbol keburukan.
Manusia ketika buruk itu kan diserupakan dengan anjing dan babi. Allah mengadab dulu ada sebuah kaum diadab diserupakan seperti anjing dan babi. Dan anjing dan babi ini menjadi perumpamaan hewan yang buruk, dibenci, dijauhi, kasarannya terkutuk. Bahkan identik, dua hewan ini identik dengan sesuatu hal yang jorok, jijik, najis, jelek lah intinya. Image-nya jelek gitu. Itu saja ketika kita mengganggu, kita mendolimi tanpa sebab yang jelas, kita dilarang. Maka bagaimana lagi kita mengganggu manusia, muslim, satu jamaah, tonggoni dewe, sama-sama muslim, satu RT, satu jamaah masjid. Nah, tiap hari ketemu. Maka jangan sampai kelak ketika kita di akhirat menjadi orang yang rugi bandar, capek-capek di dunia beribadah, ternyata di akhirat pahala kita tidak ada wujudnya. Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah itu orang yang rugi? Maka para sahabat mengatakan orang yang rugi di antara kita adalah man la dirham lahu wala mata. Orang yang merugi di antara kita adalah orang yang dia tidak punya harta benda, nggak punya duit, nggak punya makanan. Itu orang yang rugi, orang yang susah, orang yang kasihan. Tapi ternyata jawaban Rasulullah SAW apa? Orang yang rugi, orang yang kasihan di antara umatku, yaitu seseorang yang pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, sedangkan di sisi lain qad syatama hada, dia telah menjelekkan, menuduh, memfitnah, mengejek, wa akala malahada, dan telah mengambil harta manusia, korupsi, nyolong pelem tanggane, nyolong cepluan tetangganya. Tahu nggak cepluan ya? Tahu ya cepluan? Kita tidak boleh loh ngambil cepluan tetangga dengan ngambil mangga tetangga tanpa izin, sama dosanya. Cepluan kan ya barang kecil, disebut dengan ceri Jawa kan? Ceri Jawa bukan? Kalau cerinya wong Jawa itu kan talok. Nah, cepluan apa kalau cepluan? Apa itu? Tapi lebih ini lagi Pak, lebih sepele lagi gitu loh. Ngambil cepluan tetangga itu sama dosanya, sama dengan mengambil mangga, sama. Kalau tanpa izin, tidak boleh seperti itu. Apalagi ngambil harta orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Wasafaka damahada, dan dia telah menumpahkan darah saudaranya. Menumpahkan darah saudaranya kan tidak harus kita membunuh, tidak harus. Kalau orang ditanya menumpahkan darah, bunuh orang, ya itu semua orang sudah tahu. Tapi bisa jadi antara kita ini pernah bunuh saudaranya. Dengan apa? Menjatuhkan harga dirinya. Ada seseorang yang dia harga dirinya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, sampai akhirnya nggak punya harga diri. Difitnah sekejam-kejamnya, dimatikan karirnya, dimatikan kehormatannya. Ada orang seperti itu? Ada. Nah, itu sama saja menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba hada, dan memukul saudaranya, fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka kelak pada hari kiamat pahala yang dia kerjakan di dunia itu diberikan kepada orang yang didolimi. Qabla ayyuqda alaihi ukhida min khatayahum, sebelum
itu dihisab. Artinya ya dosanya bisa jadi kalau dosanya itu pahalanya habis ya tinggal dosanya. Dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang mendolimi. Fatulihat alaihi summa tuliha finnar. Kemudian orang tersebut dicampakkan dan orang-orang melihat. Fatuliha finnar. Kemudian orang tersebut itu dilemparkan di neraka, wal iyadu billah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki kezaliman kepada saudara kita, hendaklah kita segera meminta maaf. Meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau misalnya orang tersebut sudah tidak bisa kita temui, mungkin kita sudah melacak di mana alamatnya, tidak ketemu. Kita doakan orang tersebut dengan kebaikan. Ya Allah, ampuni dosa dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampunilah aku. Mungkin sesekali kita berbuat baik, mungkin sedekah, kita niatkan ini untuk orang yang pernah kita zalimi. Maka oleh karena itu hendaklah seseorang itu benar-benar memperhatikan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika beliau pernah mengatakan ketika khutbah Jumat, beliau mengatakan begini, janganlah di antara kalian itu takjub, merasa terpukau dengan seseorang yang wajahnya itu suspek, otot, posturnya bagus, tinggi tegap, ganteng. Jangan kalian itu merasa takjub kepada orang tersebut. Walakinnahu man adal amanah wa kafaha an a'radin nas. Akan tetapi orang yang lebih layak untuk kalian takjub, kalian itu merasa ini benar-benar laki-laki yang sempurna, adalah seseorang yang senantiasa menjalankan amanah. Maka sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita, mari kita tunaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kita menyepelekan amanah tersebut. Wa kafa an a'radin nas, dan seseorang yang senantiasa menjaga tangannya, lisannya, anggota badannya dari menyakiti orang lain. Itulah laki-laki sejati. Maka laki-laki sejati itu seperti itu. Kalau orang misalnya pengen badan sispek, posturnya tegap, mudah insya Allah. Latih sering-sering ke gym, insya Allah badannya bagus. Bahkan di YouTube itu banyak tutorial. Jadi dalam waktu sekian hari badannya bisa tegap, ototnya terbentuk. Itu ada seperti itu. Itu mudah. Tapi untuk menjaga seseorang, menjaga anggota badannya tidak menyakiti orang lain, itu kan butuh butuh kebiasaan, nggak sehari dua hari. Ya mungkin dulu kita orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisan kita, ya butuh pembiasaan. Karena mengubah sebuah kebiasaan, habit yang sudah lama kita tekuni, butuh effort lebih. Maka seseorang itu yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dilihat dari kuantitasnya, betapa banyak amalnya, tapi dilihat juga kualitasnya. Ada seseorang ya ibadahnya cuma itu-itu saja, tapi effortnya untuk merubah habitnya yang jelek menjadi orang yang baik itu luar biasa. Maka ada seseorang yang membunuh 99 manusia, itu baru jalan berapa meter Allah masukkan ke surga. Padahal istilahnya dia belum sholat, dia belum zakat, dia mungkin belum haji dan lain sebagainya. Dia hanya berpindah dari tempat maksiat menuju tempat yang baik. Karena apa? Seperti itu butuh effort, butuh keseriusan. Orang kalau hijrah cuma setengah-setengah ya nggak jadi. Karena hijrah itu suatu hal yang berat sekali. Maka orang yang hijrah itu, wa man yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah, merubah dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang mulia. Mungkin kita di dunia belum mulia, tapi ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah
ingkar kepada janjinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu seperti ini, mari kita jaga diri kita jangan sampai kita mendolimi. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku untuk berbuat kezaliman. Maka oleh karena itu aku jadikan kezaliman tersebut itu aku jadikan haram di antara kalian. Kalian jangan sampai mendolimi satu di antara yang lain. Maka faedah hadis ini, kita dilarang untuk mendolimi orang lain. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi manusia. Mungkin kita di mata manusia kita orang yang buruk, tapi bisa jadi kita di mata Allah Subhanahu wa taala kita orang yang mulia. Ya seperti tadi, orang yang ketika hijrah serius, dia baru melangkah di sekian, taruhlah misalnya antara tempat yang buruk dengan tempat yang yang maksiat, itu mungkin ya jaraknya mungkin 2 kilo lah. Dia baru melangkah 1,5 kilo atau 1,1 kilo, tapi ternyata Allah masukkan surga. Artinya kan tempat buruk yang dulu itu tidak jauh dari dia hanya berpindah sekian langkah saja beda, tapi Allah masukkan surga. Dan itu sedikit loh, belum banyak melakukan amalan, tapi Allah masukkan surga. Maka tidak usah khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi kita. Yang kita khawatirkan kezaliman kita kepada manusia. Kelak di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kezaliman adalah adzulmu dulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah sebuah kegelapan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan manusia kelak ketika di akhirat itu akan diberikan penerangan, cahaya. Tapi orang-orang yang suka mendolimi dan dia tidak mengakui kesalahannya, tidak mau minta maaf, tidak mau berubah, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan orang tersebut. Yang tiba-tiba terang benderang, tiba-tiba biar kepleset masuk neraka, wal iyadu billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat itu nanti kita akan menghadapi kisos, kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar diaudit, tidak ada sekecil apapun dosa yang terlepas dari kita. Termasuk seseorang yang dan seseorang, salah satu dosa yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat bagi orang yang menzalimi adalah dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man dzalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sabi aradin. Barang siapa yang ketika di dunia dia pernah mendolimi saudaranya qida shibrin, sejengkal, minal ardi, maka orang tersebut itu akan dibebankan, dipikulkan bagi orang tersebut itu 7 lapis bumi. Misal ada seseorang yang geser patok tanahnya, geser patok tanah di sawah gitu misalnya. Mikir sinten sing gadah seseh gadah sapin. Hati-hati. Karena banyak loh. Kadang itu orang ketika, mohon maaf, banyak orang ketika di sawah itu tidak sadar patok sawahnya itu digeser sedikit sesenti, tidak sadar. Silahkan dibuktikan jalan yang ada di sawah. Bahkan benar ini, jalan di sawah itu kadang ketika saya pulang ke kampung halaman, ke Sukoharjo, kadang saya jalan-jalan di sawah itu. Ini dulu perasaan tuh jalannya itu sekian meter gitu, 3 meter, agak lebar gitu. Mobil bisa papasan gitu. Mobil bisa papasan. Sekarang Pak, motor papasan, cuma motor papasan sekarang.
Coba bayangkan, dulu mobil bisa papasan, sekarang motor papasan, sekecil apa itu? Maka hati-hati loh, nggak sadar, misalnya nyangkul sedikit-sedikit, satu jengkal nanti akan dipikulkan bagi orang tersebut itu 7 lapis bumi. Nah terkadang ada orang alasan, loh saat itu kan bumi kan ada 7 lapis, ya bumi ada 7 lapis. Berarti kalau saya misalnya geser patok ini kan bisa jadi ini lapis ke-7, bukan lapis ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya bisa dipahami ya. Kadang orang itu kan alasan. Bahkan ada kadang itu tanah itu sertifikatnya itu kan ganda, double. Bukan hanya double, kadang triple ada 4. Misalnya tanah sebelah misalnya itu bisa jadi sertifikatnya ada 4. Nah hati-hati, 3 sertifikat ini kan hampir dipalsikan palsu. Yang asli kan cuma 1, yang sah 1. Walaupun misalnya 3 orang ini saya beli tanah halal ini kok ada sertifikatnya, hati-hati kalau sertifikat tanah itu nyata lebih dari 1. Artinya di antara sertifikat tersebut tuh ada yang dolim. Nah kalau misalnya kita tidak tahu, kita beli dohirnya, oh ini insya Allah tanahnya tidak sengketa, aman, insya Allah kita terbebas. Nah, beda kalau misalnya kita tahu ini tanah sengketa, ternyata ketika menjual tanah ini tanda tangannya dipalsukan, kan sering seperti itu. Kadang calegnya, lurahnya, atau sertifikat tanahnya diambil, dikopi, ditandatangani. Kan banyak seperti itu, double. Maka hati-hati, kelak di akhirat akan ditimpakan 7 lapis bumi. Rasulullah SAW bersabda tentang hari kiamat, yaitu hari pembalasan, hari orang yang mendolimi itu akan dipikulkan kezalimannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, pada yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khuffatan urratan buhman. Pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, kemudian tidak memakai pakaian dan telanjang bulat. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi di antara mereka?" Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya tidak terjadi di antara mereka laisa ma'ahum minad dunya syai'un summa yunadihim bi sautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qarib. Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat itu akan memanggil orang yang dekat itu bisa mendengar, orang yang jauh itu bisa mendengar sebagaimana orang yang dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anal Malik, saya sesungguhnya penguasa, Anad Dayyan, saya orang yang akan menuntut balas, orang yang akan membalas kedoliman yang dulu ketika di dunia orang yang pernah didolimi belum sempat menuntut balas." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak haram di antara kalian di ahli surga, aku masukkan ke dalam surga sampai aku benar-benar mengaudit amalannya. Jangan sampai ternyata ketika dimasukkan ke surga itu masih ada dosa-dosa yang belum ditaubati, atau dosa-dosa kedoliman yang belum sempat dibalas. Coba bayangkan ada orang sudah mau masuk surga tiba-tiba ditarik. Sudah senang, oh, alhamdulillah masuk surga. Ternyata apa? Bentar, ada dosa orang yang dulu engkau dolimi belum dibalas, tarik, cemplungin ke neraka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sampai hatta latmah, sampai tamparan seseorang kepada saudaranya itu dihitung, dihisab, dikisos. Maka ketika kita menampar saudara kita, ya hati-hati, jangan sampai tamparan tersebut itu ternyata kezaliman. Jangan sampai tamparan yang tidak ada alasannya. Kita bukan dalam rangka mendidik, bukan rangka mendidik anak atau saudara atau lain sebagainya. Hati-hati. Begitu juga ketika kita bercanda, kadang kita mukul, kita
nampol, hati-hati. Itu bisa jadi nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka para sahabat bertanya, ya lantas bagaimana dimintai pertanggungjawaban ya Rasulullah? Bil hasanat wa sayyiat, yaitu dengan pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia dolimi, atau dosanya ketika pahalanya sudah habis. Dosanya orang yang dia dolimi diberikan kepada orang yang telah mendolimi. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita melakukan kedoliman. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, marilah kita meminta maaf, kita meminta penghalalan kepada orang yang pernah kita dolimi. Jangan sampai ketika kita di akhirat kita menjadi orang yang rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana agar kita ini tidak mendolimi orang lain? Ada sebuah tips yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, agar engkau tidak mendolimi orang lain, maka letakkanlah orang tersebut itu sesuai kedudukannya. Jika engkau mendapati orang tersebut itu lebih tua dari dirimu, maka perlakukan orang tersebut itu seakan-akan ia adalah ayahmu. Dan jika engkau dapati orang tersebut itu sebaya, sepantaran, maka anggaplah orang tersebut itu adalah saudara kandungmu. Dan jika engkau dapati orang tersebut itu lebih kecil dibanding engkau, maka anggaplah orang tersebut itu seakan-akan anakmu. Maka kelak engkau di akhirat akan menjadi orang yang beruntung. Engkau tidak akan dihisab, engkau tidak akan merugi, pahalamu tidak akan diberikan kepada orang yang pernah engkau dolimi. Kenapa demikian? Lah, kalau kita menganggap orang yang lebih tua dibanding kita seakan-akan ayah kita, orang yang seumuran dengan kita seakan-akan saudara kita, orang yang lebih muda dibanding kita seakan-akan anak kita, mungkin nggak kita mendolimi orang tersebut? Nggak mungkin. Mau mendolimi, oh ini seakan-akan ayah kita, nggak mungkin kita tega mau mendolimi ayah kita, ibu kita. Begitu juga tidak mungkin kita mau berani mendolimi saudara kita, anak kita sendiri, kan tidak mungkin. Sehingga orang itu akan berpikir bagaimana kedudukan, mulianya kedudukan orang tersebut, sehingga ketika mau mendolimi dia berpikir ulang. Inilah cara agar kita ini bisa bermuamalah, berinteraksi dengan orang tersebut, sehingga kita selamat di akhirat, kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya. Dan semoga kita kelak Allah ampuni dosa-dosa kita, kita diberikan taufik untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita dolimi, kepada orang-orang yang kita sakiti, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke surganya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.